Saudari, asalnya Tuhan ada di tempat Maha Kudus. Amin. Dia adalah Allah yang tersembunyi. Amin. Dia bersama dengan Bapa. Amin. Di dalam kemuliaan. Nah, 2000 tahun yang lalu dia keluar dari ruang Maha Kudus ke pelataran luar. Itulah inkarnasi. Amin. Amin. Saudari, Allah menjadi manusia. Tadi kita baca, masih ingat di sesi yang pertama, Yohanes 1:14, dia bertabernakel di antara manusia. Amin. Karena itu, Yesus dari yang tersembunyi di ruang Maha Kudus, dia keluar. Amin. Keluar kemana? Ke pelataran luar. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan orang-orang berdosa. Amin. Amin. Karena itu, dia diperkenalkan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 29. Dialah anak domba Paskah yang bukan Paskah. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian mulai dari Yohanes pasal 3 sampai pasal 12, dia setidaknya berjumpa dengan 9 jenis manusia yang menyelesaikan semua persoalan manusia. Amin. Sampai kemudian dia mati tersalib. Dia tersembelih di sini sebagai anak domba Allah. Amin. Amin. Nah, kemudian sampai di ruang tempat kudus, dia di mezbah ukupan ini, dia adalah Kristus yang bangkit. Amin. Amin. Karena di mezbah ukupan itu adalah membakar dupa dan bau-bau harum, dia naik ke atas. Itu menggambarkan di dalam keharuman kebangkitan Kristus, Kristus dipersembahkan kepada Allah. Amin. Amen. Jadi di sini kita melihat Kristus yang berinkarnasi, Kristus yang mati, dan di sini Kristus yang bangkit. Amin. Bahkan Kristus yang naik, Amin. Kristus yang terangkat. Amin. Amin. Maka di situ kalau kita sampai di sini, puji Tuhan, kita tidak perlu lagi mengitari salib. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sudah tidak ada di sana. Amin. Dia telah menghancurkan alam maut. Amin. Dia bangkit. Amin. Dia terangkat. Amin. Sungguh mulia. Amin. Amin. Oh, untuk apa saudara-saudari? Supaya dia membawa kita sampai ke tempat Maha Kudus. Amin. Di tempat Maha Kudus ini, amin, hanya ada tabut kesaksian. Di atas tabut itu adalah tutup pendamaian. Kemudian di atas tutup pendamaian ada 2 kerup. Dan dari 2 kerup itu cahaya Allah melewatinya. Amin. Dan tutup pendamaian itulah yang disebut di Ibrani adalah takhta anugerah. Amin. Takhta kasih karunia. Jadi saudari, Tuhan berinkarnasi. Dia keluar dari yang tersembunyi ke pelataran luar. Untuk apa? Menghampiri manusia. Amin. Amin. Setelah itu membawa manusia dosa. Amin. Ditebus. Diampuni. Setelah itu dibawa lagi. Ke tempat kudus. Ke tempat Maha. Ke tempat kudus. Bangkit. Mulia. Setelah itu dibawa lagi. Masuk ke tempat Maha Kudus. Masuk ke takhta anugerah. Wah, puji Tuhan. Dia nak kantor ya. Itulah hidup tadi. Dan dari tata kasih karunia, dia mengalirkan suplai hayat. Kalau tadi kita nyanyi Bengawan. Oh, ada kurnia pri Bengawan. Bukan Bengawan Solo ya. Kurnia pri sungai. Sungai di Bengawan. Yang menyuplai kita. Itulah tabernakel. Oke, kita nyanyi lagi lagu ini ya. Baik pertama ini penuh dengan kebenaran ya. Amin. Maka saudari, mari kita terus maju dari pelataran luar ke ruang kudus sampai ke ruang kudus, menjamah tahta kurnia. Disitulah kita terima rahmat, terima kurnia, terima bantuan. Kita menerima suplai hayat. Amen.
berdiri ya. Berdoa tentang ayat ini ya. Tentunya ini sesi paling susah karena habis makan ngantuk ya. Tapi saya pastikan sesi ini tidak ngantuk. Amin. Saudari, apa tujuan kita punya waktu pribadi bersama Tuhan? Tujuan terakhir adalah mencapai takhta. Amin. Takhta kasih karunia. Amin. Karena dari takhta itulah kita terima kurnia. Amin. Terima rahmat. Amin. Terima bantuan. Amin. Dan bantuan itu tepat pada waktunya. Amin. Amin. Dan hasilnya apa? Kita terima sumber hayat. Amin. Maka kita seperti dia. Amin. Bangkit. Amin. Karena kuasa Allah sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Oh, lembu maut banyak,
Apa yang belenggu kita? Oh, belenggu dosa, belenggu sinetron, belenggu drama. Maka hidupmu banyak drama. Belenggu apa lagi? Gengsi. Sombong. Banyak lagi belenggu hutang. Hutang terus, tapi tidak pernah bayar hutang. Belenggu judi, belenggu apapun. Saudara-saudari, bisa nggak dihancurkan? Bisa. Asal ada menjamah tahta kasih karunia. Begitu kita menjamah tahta kasih karunia, tidak ada lagi belenggu maut. Kita satu dengan Dia. Di dalam kebangkitan. Di dalam kenaikan. Ini minggu ini Kristus di dalam kenaikan. Kita bersama Dia. Jadi saudara-saudari, setelah doa bukan lemes. Karena itu mengapa banyak orang tidak mau doa? Karena capek. Atau tidak tahu mau ngomong apa. Jadi sidang doa dalam gereja juga jumlahnya yang paling sedikit. Karena Anda sudah doa-doa, ya capek juga. Ini doanya tidak benar. Kalau makin berdoa, makin penuh dengan Tuhan. Makin berdoa, makin penuh dengan firman Tuhan. Itulah yang namanya vital. Maka sesi ini adalah divitalkan. Tadi sesi pertama disegarkan. Sesi kedua dikerjakan. Sesi ini divitalkan. Divitalkan. Nah, kata vital itu adalah penuh hayat. Tadi ya, saudara selamat, penuh hayat. Dan dia juga penuh energi. Dia bergerak. Dia bukan penuh hayat terus tunggu aja di tempat. Bukan. Dia penuh hayat tapi energi. Bergerak. Tidak pernah berhenti. Segar. Coba saudara-saudari ya. Kadang-kadang kalau kita lihat makhluk hidup yang sudah tua, ya loyo, lemah, lemas. Lunglai. Bukan kebulai, bukan. Lunglai. Tidak energi. Nah, saudara-saudari, walaupun usia kita makin bertambah tua, manusia lahiriah makin merosot, tapi manusia batinnya diperbarui dari sehari ke sehari. Amin. Jadi orang yang ikut Tuhan, amin, tidak kenal tua. Tidak kenal usah. Umur boleh tua, tapi begitu Anda jamah Dia, Anda juga kesetrum. Kenapa kesetrum? Karena dia vital. Bahaya. Energi. Tapi orang yang vital, ketemu dia ngantuk, aku juga ngantuk. Tapi yang tidur semua. Saudara-saudari, sidang kita penuh vital ngantuknya. Banyak vitalnya atau ngantuknya? Nah, kalau vital harus punya waktu pribadi bersama Tuhan. Kalau tidak ada waktu pribadi, itu seolah rumah tidak ada fondasinya. Saudara-saudari, kita perlu korporat. Ya, korporat penting. Ya, tapi fondasi dari kehidupan korporat adalah kehidupan pribadi. Jadi tidak boleh berkata, saya pribadi aja, nggak mau korporat. Itu katanya saudara itu waktu pribadi, ya pribadi terus. Ngawur. Bukan, tidak boleh dikontrol dikotomikan ya, antara pribadi dan korporat. Pribadi adalah untuk korporat. Korporat tanpa pribadi, maka Anda tidak berakal. Pribadi tanpa korporat, Anda tidak akan terbangun. Jadi, pribadi korporat harus seimbang. Tetapi, kita ingin menegaskan fondasinya dulu. Yaitu punya waktu pribadi. Kita berakar di dalam Tuhan. Sampai ke ruang Maha Kudus. Di sana kita bersembunyi bersama Allah. Tapi setelah bersembunyi bukan berarti tidak keluar-keluar. Setelah bersembunyi keluar. Begitu keluar, Anda jadi orang yang berbeda. Apa perbedaannya? Vital. Penuh hayat. Energi. Coba kalau saudari kita kumpul sama orang yang suka yang cepat tidur. Nah kamu ya pasti cepat tidur juga. Sana tidur, sana
Karena gini-gini. Yang sini ya gini-gini. Betul tidak? Tapi kalau di sana, amen. Di sana puji Tuhan. Di sana haleluya. Anda gini-gini ya kan bersama hidup vital. Haleluya. Maka hidup gereja perlu orang vital. Amin. Kenapa hidup gereja kita kadang malas? Karena dikelilingi orang yang gak vital. Suka tidur, gampang ngantuk, penuh dengan maut. Maka mulai hari ini Cengkareng Timur berubah. Amin. Setiap kita jadi orang vital. Jadi yang vital bukan full timer. Karena Anda lihat full timer juga ngantuk. Tidur juga dia. Saudara-saudari. Jadi bukan full timer atau tidak. Bukan AKM, bukan Parubaya atau AKM. Kita semua, saudara maupun saudari, harus vital sampai ke tahta kasih karunia. Itu yang nyetrum kita. Itu yang membuat kita semangat. Kenapa kita kurang hayat? Kurang energi. Kurang menjaga tahta ini. Coba, kembali lagi gambarnya. Gambar tadi ya. Amin. Tuhan sudah keluar. 2000 tahun yang lalu. Dan dia melalui proses tidak mudah. Lalu membawa kita satu tahap demi satu tahap. Sampai di sini. Wow. Kita harus jadi orang yang diubah. Amin. Amin, saudara. Amin. Oke. Kemarin saya di Batam. Ada kaum saya beritahu saya. Dia asalnya dari karismatik. Lalu dia ada di dalam penghidupan gereja. Suatu hari diajak teman-temannya karismatik datang. Begitu teman-teman karismatik datang di tempat tengah-tengah kita, langsung menasihati dia. Hei, kamu bahaya di tempat ini. Harus cepat-cepat keluar. Karena di tempat ini gak ada rohnya. Waduh, gimana ya? Gak ada rohnya. Saudara-saudari, ini harus jadi evaluasi kita. Kenapa orang karismatik bilang kita gak ada rohnya? Jangan-jangan kita terlalu banyak tidur loh. Ngantuk kabeh. Gak ada rohnya. Saudari, itu harus jadi peringatan kita. Memang kita nggak seperti mereka. Siapa laba terus nggak pernah rugi ya. Carinya laba terus. Lalu loncat-loncat, lalu tertawa-tertawa, lalu gumruk apa? Guling-guling. Coba saya gini-gini sama guling-guling. Lalu itu apa ya guling-guling? Di rumah sendiri bisa guling-guling. Apa di sini? Ya, saudara-saudari. Lalu di tengah-tengah kita dia memang tidak ada rohnya. Oh, saudara-saudari, kita harus bertobat. Kita ada roh. Amin. Kalau mereka juga ada roh, tapi rohnya mana saya tidak tahu. Belum tentu roh yang dimaksud Alkitab. Saudara-saudari, kita harus penuh roh. Amin. Penuh roh, penuh hayat. Amin. Maka penuh hayat. Amin. Dan hayat itu memvitalkan. Energi. Amin. Coba, kita harus bertobat. Kenapa orang datang ke tempat kita bilang gak ada rohnya? Oh, bahaya di sini. Oh, harus keluar, cepat keluar. Karena di sini gak ada rohnya. Oh, saudara-saudari. Amen. Kita harus penuh roh. Amin. Tentu bukan seperti mereka ya. Ngomong yang gak jelas, syalabalaba, sandalaba, kenapa gak pakai sandal baru ya? Ada begitu ya. Lalu saudara-saudari, itu tidak jelas itu mau bagaimana. Tapi kita jelas. Amin. Roh jelas. Amin. Penuh hayat, penuh vitalitas. Amin. Amin. Era kita semua berubah, saudara. Amin. Oh, yang paling remaja sampai yang tua, mari kita divitalkan. Amin. Penuh hayat, energi, bergerak, bukan berdiam. Amin. Saudara-saudari, sungguh hari ini gereja di Jakarta pada umumnya dan khususnya di Cengkareng Timur, setiap hal kita perlu bangkit. Amin. Pekerjaan Tuhan sangat besar. Amin. Dan pekerjaan Tuhan yang besar memerlukan orang yang vital. Amin. Kalau tidak vital, Tuhan sulit bisa bergerak. Nah, hari ini dia di dalam kenaikan, dia bergerak bersama kita.
Amin. Dan melalui kita. Dan di dalam kita. Nah, untuk itu, amen. Saudara-saudari, semoga kita perlu punya pengalaman ini. Amin. Saya harap setiap orang datang ke tempat kita, orang itu pasti kesetrum. Amin. Amin tidak? Amin. Kenapa kesetrum? Wah, karena di sini penuh setrum. Amin. Dia setrum. Oh, orang sini. Oh, aku mau cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Bukan datang ke sini. Itu. Ngantuk. Udah. Lalu dia bilang, di sini tidak ada rohnya. Wah, kita sedih. Sedih. Betul tidak, saudara-saudari? Karena itu kita perlu penuh roh. Penuh ya. Sekarang saya kasih contoh ya. Kita kembali ke ayat tadi ya. Kembali ke ayat tadi. Efesus pasal 2 ayat 6. Pasal 2 ayat 6 ya. Kita baca lagi bersama-sama. Amin. Harusnya setelah 3 sesi ayat ini bisa dihafal ya. Ini ayat ini di mana? Efesus. Tadi saya sudah beri contoh, kalau kita proklamir saja dengan sungguh-sungguh, mengulang, dia akan seperti air membasuh kita. Amin. Menyegarkan kita. Tetapi untuk mengenyangkan kita perlu mengunyah sedikit-sedikit ya. Oh Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus. Kita ulangi lagi. Di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Aku ada di dalam. Jangan buru-buru ngaku dosa. Makan yang kenyang dulu. Mengaku dosa adalah otomatis. Karena terang itu akan menyertai kita. Dia telah membangkitkan kita. Haleluya. Kau adalah sang bangkit. Dalammu ada hayat kebangkitan. Oh, syukur padamu Tuhan. Nah, di dalam menikmati itu, Tuhan menerangi kita. Dia menyoroti kita akan kebiasaan kita yang sering tidak di dalam kebangkitan. Sering kita di dalam melampiaskan keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan karena juga keinginan perut ya. Kita belajar, Tuhan ampuni aku. Aku mau ada di dalam kebangkitan. Baik. Nah, kita makan, kemudian kita mengaku dosa. Nah, setelah itu kita bangkit. Adalah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Karena mulai saat itu Tuhan akan membawa kita kepada terang yang lebih dalam. Saudari, di tabernakel itu ada 3 terang. Di pelataran luar itu adalah terang alami, yaitu terang matahari. Dia tidak perlu terang yang lain karena ada matahari sebagai terang. Tetapi sampai ke ruang kudus itu ada suatu kemah, ada terangnya, yaitu terang kaki dia. Nah, terang kaki dia ini adalah terang buatan manusia. Karena manusia harus siapkan kaki pelita, ada sumbunya, ada minyaknya, lalu dibakar. Nah, kemudian dia ada dian itu lampu, dia baru bisa menyala, menerangi tempat kudus. Tapi saudara-saudari, begitu masuk ke tempat Maha Kudus, tidak ada lagi terang alamiah, yaitu matahari tidak ada lagi. Karena itu kemah yang lebih dalam. Dan tidak perlu lagi terang buatan manusia. Karena di ruang Maha Kudus, itu adalah terang Allah sendiri. Amin. Kita mikirin aja nggak bisa ngerti. Betul, kita nggak bisa paham. Betul-betul tidak ada terang yang lain. Dan di tempat Maha Kudus penuh dengan terang. Dan terang itu dari mana? Itu tadi saya bilang. Ada cahaya yang dari tengah-tengah kerup, dia keluar bercahaya. Maka menerangi seluruh tempat Maha Kudus. Maka yang boleh berhak masuk ke tempat Maha Kudus hanya satu orang saja. Imam besar.
yaitu imam besar Harun. Imam-imam yang lain tidak boleh masuk, hanya sampai ruang kudus. Tapi imam besar boleh masuk, dan masuknya saudara-saudari. Tapi intinya, karena kamu telah meninggalkan aku sebagai sumber air yang hidup. Kamu hidup menurut ego. Bahkan kamu melakukan dua kejahatan: meninggalkan aku dan menjadikan segala yang lain untuk menggantikan aku. Oh, terakhir ini lebih dalam. Mulai situ saya mengaku belajar, Tuhan benar. Aku telah punya berhala yang lain. Aku telah meninggalkan. Memang aku mengerjakan hal-hal rohani, tapi aku mengerjakan hal rohani tanpa Engkau. Aku mengerjakan hal rohani hanya rutinitas, tetapi aku justru meninggalkan Engkau sebagai sumber. Terang ini lebih dalam. Amin. Saudara-saudari, supaya kita disembuhkan. Amin. Oke, baik. Kita berdoa 1 menit lagi untuk mempersembahkan diri. Kemudian kalau Tuhan menerangi lebih dalam, kita coba akui di hadapan Tuhan. Ya. 1 menit setiap orang secara pribadi. Ya, berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Yesus. Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Sebelum memperbarui yang mana hidup di hadapan, hidup di dalam pembangunan, hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, rahmat, belas kasih. Tuhan Yesus, sungguh. Amin. Baik. Oke. Saya anggap saudara-saudari sudah mencobanya ya. Nah, saya harap ini boleh dipraktekkan di rumah ya. Saudara-saudari tidak usah bingung. Wah, ini tahapnya sampai di mana? Tidak usah bingung. Tuhan memimpin Anda sampai di mana? Ya, Anda kerjakan itu. Tetapi kita harus lakukan secara konsisten. Terus menerus. Nah, kalau tidak, ya itu tadi, kita tidak dapat setrumnya. Ya. Nah, setelah itu Tuhan akan membawa kita naik, bangkit dan terangkat bersama. Sehingga kita di dalam doa kita mulai berdoa syafaat. Bukan lagi bagi diri sendiri, tapi berdoa syafaat bagi orang. Nah, Tuhan tanamkan beban itu. Mungkin di dalam doa Tuhan mulai memberi perasaan. Tuhan memberi nama, memberi seorang nama kepada kita. Kita ingat, Tuhan, ambil contoh ya. Oh, ingat saudara Barnabas. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau telah mati bagi dia. Kau pun juga bangkit bagi dia. Nah, waktu mendoakan orang, jangan kita berlagak seperti Tuhan. Tuhan, belas kasihani dia, ampuni dia, selamatkan dia. Nah, kamu Tuhan atau bukan? Jadi kita berdoa syafaat itu bukan berlagak jadi Tuhan. Pertama, di dalam doa syafaat kita belajar mengapresiasi orang yang kita doakan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau adalah Tuhan yang mengasihi dia. Dia adalah orang yang Kau selamatkan. Kau telah mati bagi dia. Ya, itu adalah apresiasi. Nah, kedua, Anda hanya bawa persoalannya kepada Tuhan. Itu saja. Jadi tidak berlagak seperti Tuhan. Oh Tuhan, Kau harus begini. Memangnya kamu Tuhan? Bukan. Bukan. Anda hanya membawa masalahnya kepada Tuhan. Amin. Ambil contoh. Ini saya ngarang-ngarang ya, karena kalau betulan nggak dibicarakan di depan banyak orang. Ambil contoh misalkan. Oh Tuhan, ingat dia Tuhan. Dia belakang ini pusing karena ini, karena itu. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, sehingga dia tidak bisa bersidang. Tuhan Yesus, jangan berkata ampuni dia. Jangan, kamu bukan Tuhan kok ampuni dia. Kamu, Anda bawa saja. Anda ingat apa? Anda tahu apa? Ngomong aja sama Tuhan. Beritahu Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, aku nggak tahu masalahnya apa lagi Tuhan. Tapi ini yang aku tahu. Aku beritahu padamu. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, ingat saudara kami.
Amin nggak saudara? Amin. Kita harus belajar berdoa syafaat. Atau Tuhan taruh kita beban gereja. Oh, Anda ingat, nanti tanggal berapa ada sidang Injil. Anda berdoa, Tuhan Yesus, di dalam kebangkitanmu, Tuhan ingat sidang Injil. Kau sudah bangkit. Dan kau minta setiap murid-murid, Tuhan adalah untuk membuat seluruh bangsa menjadi murid-murid. Tuhan Yesus, Tuhan pakai aku Tuhan. Oh, supaya melalui aku, sidang Injil ini ada orang yang dibaptis. Kita berdoa untuk sidang Injil. Apapun yang Tuhan taruh di dalammu, Anda berdoa. Anda berdoa syafaat bagi kepentingan Tuhan, bagi kepentingan gereja, bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, bagi kaum saleh. Amin gak saudara? Amin. Nah, apresiasi, kemudian memberitahu masalahnya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, baru minta Tuhan pimpinan. Tuhan Yesus, pimpin aku Tuhan. Beri aku hikmat. Bagaimana aku bisa membantu dia. Bagaimana aku bisa menghampiri dia. Beri aku perkataan Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Ya, kemarin di Batam, saya sebelumnya pergi ke Singapura, ketemu seorang saudara. Nah, kemudian saudara ini punya kakak di Batam. Saya bilang sama dia, nanti saya sampai Batam, saya mau cari kakakmu. Tapi karena sibuk di perbauran, kelupaan kenalan dengan kakaknya. Tapi sebelum saya ke bandara, waktu makan bersama, tiba-tiba ada komsel nyebut nama ini, nama kakaknya. Saya baru ingat, hai, saya sudah janji adiknya mau ketemu kakaknya. Untung saudara komsel ini nyebut. Lalu saya bilang, saya betulnya pengen ketemu dia, pengen kenalan. Lalu komsel ini bilang, oke, masih keburu saudara Yesus. Sebelum ke bandara kita ke rumahnya. Oke. Nah, jadi setelah makan, sebelum ke bandara, saya ke rumahnya dulu. Bertemu dengan dia. Tapi di perjalanan saya mulai tanya, gimana kondisi kaum saleh ini? Gimana kondisi keluarganya? Mulai saya mendapatkan info. Begitu saya mendapatkan info, saya berdoa di dalam. Tuhan, pimpin aku Tuhan. Amin. Aku ketemu keluarga ini. Tuhan, aku harus bawa apa? Aku harus ngomong apa? Oh Tuhan, bersetelah dengan aku. Amin. Saudara-saudari, kita perlu mohon Tuhan membimbing. Bukan saya tidak berkata, wah saya sudah biasa ketemu orang. Oke, siapapun saya hadapi. Bukan begitu. Saya bukan begitu. Saya sambil jalan, sambil di mobil itu, Tuhan pimpin aku. Amin. Taruh pembicaraanmu di dalam mulut. Nah, setelah sampai di rumah itu, kita TikTok ya, ngomong-ngomong, saya sambil berdoa. Karena saya bilang, saya waktunya sudah mau ke bandara. Saya ngomong sedikit. Saya kemudian beritahu dia 1-2 ayat. Saya itu mendoakan dia. Nah, saya kira di dalam pertemuan itu, Tuhan ada bimbingan, Tuhan ada penyertaan. Saya pulang, saya naik ke mobil ke bandara. Saya kira pasti ada sesuatu yang ditaruh di keluarga ini. Amin. Saudari, kita harus belajar berdoa syafaat. Amin. Dan melalui doa syafaat, Tuhan baru ada jalan mengajak kita bergerak bersama Dia. Amin. Jadi belajar. Amin. Di dalam waktu kita doa baca ini, kita melalui ayat ini, kita dibawa berdoa syafaat. Amin. Itulah doa di mesbah ukupan. Amin. Kita berkata, Tuhan Yesus, Tuhan ingat saudara ini. Tuhan, amen, kau telah mati bagi dia. Ini adalah apresiasi. Lalu Anda sampaikan perkara apapun kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mulai menuntut Anda. Amin. Anda harus datang kepada dia. Anda harus melakukan apa? Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Aku telah bersatu dalam kebangkitanmu. Aku juga bersatu dalam kenaikanmu. Dan engkau hari ini tidak menganggur. Engkau terus bekerja. Ke dalam ministry surgawimu. Engkau harus bergerak melalui aku dan di dalam aku. Tuhan, aku mau datang ke rumahmu. Tuhan, bimbing aku. Beri aku perkataan yang tepat. Oh Tuhan, kau mau berbicara apa untuk dia? Tuhan, amin.
bericaralah kepada. Amin. Jadi jangan berdoa syafaat, kita berlagak seperti Tuhan. Tuhan buat dia bertobat. Tuhan kalau dia tidak bertobat, Tuhan beri lingkungan, situasi yang khusus buat dia. Like wopo. Berarti kita berdoa itu sambil ngutuki dia. Ya, bukan saudara-saudari. Amin. Nah, ini adalah persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Nah, makin bersekutu, kita dibawa bergerak bersama. Amin. Amin, saudara-saudari. Amin. Oke. Nah, ini saya tidak bisa kasih. Oke, kita beri setengah menit saja ya. Saudara-saudari, Anda ingat siapa, doakan siapa. Amin. Sekarang. Anda ingat pergerakan Tuhan, pekerjaan Tuhan apa? Anda doakan. Setengah menit saja ya. Amin. Ikuti perasaan yang ada di dalam. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Syukur Pada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Saya beri workshop seperti ini supaya saudara-saudari ada kesadaran. Amin. Amin. Kita bisa kerjakan di rumah kita? Amin. Sulit atau susah? Oh tidak. Berarti tidak ngantuk ya. Amen. Sulit atau mudah? Mudah. Kita ikuti perasaan Tuhan. Nah, saudara-saudari, hasilnya kita menjadi tabut kesaksian itu. Amin. Kita betul-betul dipenuhi oleh Dia. Kita menjadi kesaksian Tuhan. Amin. Maka di dalam kita Tuhan memberi hadiah. Apa hadiahnya? Mana tersembunyi. Amin. Jadi kalau bicara mana tersembunyi, mungkin kita perlu 3 sesi lagi. Waduh, kapan pulangnya saudara sudah? Kita sudah tahan-tahan ini. Oh, mana tersembunyi? Hadiah untuk para pemenang. Amin. Karena mana tersembunyi hanya disediakan untuk orang yang tersembunyi di dalam Allah. Amin. Untuk orang yang ngotot sampai ke ruang Maha Kudus. Amin. Karena apa? Karena itu adalah persekutuan yang dalam Anda dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, kemudian di dalammu juga ada vitalitas hayat, yaitu yang tadi dikatakan tongkat harum yang bertunas. Oh, Anda penuh dengan kesegaran. Bukan waktu doa ngantuk, malah tidurnya lebih dalam. Bukan. Anda selesai berdoa penuh kesegaran. Amin. Saya mengalami ini sejak saya SMP, saudara-saudara. Wah, Anda jangan pikir saya karena full timer saya ngomong gitu. Sejak saya SMP, saya di SMP di Kota Malang. Setiap kali pulang sekolah, saya pulang makan siang langsung naik ke atas kamar sendirian berdoa, berlutut berdoa. Karena saya tinggal di Balai Sidang, saya doa di atas. Orang tua saya, orang-orang yang ada di bawah pasti dengar saya berdoa. Karena doa saya suaranya kenceng. Sejak SMP, setiap siang pulang sekolah saya berdoa. Sudah. Tapi saya bisa bersaksi. Selesai saya berdoa, keluar dari kamar, seperti sedang melayang. Kenapa? Penuh sukacita. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya bodoh ya ikut Tuhan, ikut full time melayani Tuhan? Karena sering kesetrum itu. Amen. Jadi kekuatan saya bukan yang luar. Kekuatan saya adalah dari Tuhan. Amin. Kesegaran saya juga dari Tuhan. Amin. Saudari, saya harap kita semua bisa mengalami. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saya minggu depan lihat Anda segar. Amin. Minggu depan Anda lihat saya segar. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang disegarkan. Itulah tongkat harum yang bertunas. Amin. Dan tongkat ini untuk otoritas. Wah, sehingga kamu pergi, orang itu, amin, bisa dibawa kendali Anda. Amin. Bukan Anda nakutin orang, bukan. Karena Anda punya otoritas. Amin. Punya otoritas. Kadang-kadang saya lihat papa saya kalau injil orang, saya juga heran. Itu tekniknya nggak pernah dipelajari di FTT. Ya, karena sejak saya muda ya, saya kadang-kadang ikut papa saya pergi perluasan, pergi minta. Papa saya itu tidak terlalu berpendidikan, karena SD aja nggak lulus. Jadi kalau soal ngomong, nggak terlalu bagaimana. Tapi aneh
apa yang dia omong, orang yang mendengar tuh nurut deh. Kadang-kadang dia minjil sama orang yang belum dikenal. Ya, sekarang berdiri. Orang itu tiba-tiba berdiri. Tangan diangkat, ikut angkat. Karena haleluya, ikut haleluya. Wah, selamat dia. Tapi jangan ikut-ikut ya. Kalau kamu udah ada kuasa, Anda ditempelin orang. Oh, Bapak saya. Perkataan tidak terlalu jelas. Tapi kalau dia sudah ngomong penuh kuasa, banyak orang karena dia beroleh selamat. Amin. Saudara-saudari, karena itu otoritas adalah dari hayat. Amin. Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Punya tongkat Harun. Amin. Jelas. Amin. Dan hidup kita menjadi genah. Kenapa genah? Genah itu apa? Benar. Menjadi benar. Karena apa? Kita diatur oleh dua loh hukum. Amin. Sehingga kita berjalan mengikuti hukum hayat. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maka hidup kita akhirnya menjadi anak-anak terang. Amin. Anak-anak yang bercahaya. Amin. Karena kita hidup menurut hukum hayat. Amin. Oh, saudari, Anda merindukan kehidupan yang demikian. Amin. Kalau demikian, saudari, gereja di Jakarta penuh harapan. Amin. Cengkareng Timur ini penuh harapan. Amin. Setiap orang punya vitalitas saya. Amin. Asal orang ada di tengah-tengah kita, amin, pasti kesetrum. Amin. Pasti dapatkan hayat. Amin. Pasti dapatkan roh. Amin. Karena itu firman yang tertulis harus diubah menjadi firman roh dan hayat. Amin. Dari firman yang tertulis, kalau kita pakai hanya pikiran saja tanpa roh, yaitu jadi pengetahuan. Tetapi kita harus pakai pikiran yang diletakkan di atas roh. Pakai roh kita mendoa bacakan firman, maka firman yang tertulis akan menjadi firman yang berbicara. Amin. Yang dari logos akan menjadi rema. Amin. Dia akan menjadi firman yang memberikan roh dan hayat. Amin. Wah, hanya satu ayat saja kita bisa sampai ruang Maha Kudus. Amin. Saya tidak bisa kasih contoh yang lengkap, yang detail. Karena lengkap dan detail bisa sampai besok pagi. Amen. Tapi semoga hanya kesan seperti ini, saudari ikuti saja, coba belajar saja, latih saja, terus menerus, konsisten sampai Tuhan datang. Amin. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Inilah hak istimewa, amin, yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yaitu kita boleh sampai ke ruang Maha Kudus. Amin. Kita sampai ke tata anugerah. Amin. Amin. Sehingga kita menerima suplai hayat. Amin. Tapi setelah itu apa? Kita keluar dari ruang Maha Kudus, menjadi orang yang vital. Amin. Jadi bukan sembunyi terus. Lalu ditanya, mana Barnabas? Sembunyi di ruang Maha Kudus. Loh, kok tidak kelihatan? Ya saudara itu, dia terlalu lama di ruang Maha Kudus. Sembunyi tidak keluar-keluar. Oh, bukan begitu saudara. Jangan-jangan sudah mati juga. Perlu ditarik. Bukan ya. Amen. Jadi setelah di ruang Maha Kudus, segera keluar. Amin. Begitu keluar, penuh hayat, penuh energi. Bawa orang kepada Tuhan. Bawa orang bersentuhan dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang menginjil. Menjadi orang yang merawat orang. Wah, saudara-saudari Cengkareng Timur ini, Anda harus tahu ya, kaum saleh terbanyak di Jakarta itu adalah kaum saleh di Cengkareng. Satu Cengkareng itu hampir 1.000 orang. Number one juga. Number one. Ya, Jakarta ini kan banyak kelurahan, kecamatan. Dan yang terbanyak kaum saleh Jakarta sekitar 6.000 orang. 1.000-nya itu ada di Cengkareng. Mau Cengkareng Barat ataupun Timur. Sangat banyak. Nah, Cengkareng Timur saja mungkin hampir 500 ya. Saudara-saudari, ini tanggung jawab siapa? Saudara X itu saja, waduh. Kalau enggak saya jadi pemenang sendirian dong. Tuhan tidak mau satu pemenang. Tuhan mau setiap orang pemenang. Amin. Amin. Setiap kita punya tugas. Amin. Setiap kita punya tanggung jawab. Amin. Menjadi vital. Lalu memvitalkan orang lain. Amin. Wah, kalau kita semua bergerak karena Tuhan, karena kenikmatan akan Tuhan,
Wah, Cengkareng Timur ini ada kebangunan yang baru. Tuhan akan memberkati kita. Maka hidup kita akan bernilai. Tuhan berkati saudari. Ya, saya kira masih ada waktu untuk bagi nikmat. Tapi sebelum bagi nikmat, kita nyanyi lagi hitung yang tadi ya. Amen. Dan bagi nikmat ini, saudari boleh bebas ya, karena waktu kita cukup banyak, bisa ada 15 menit. Amin. Tuhan